Pada kali ini kita akan membahas tentang penyakit kelenjar getah bening. Itu terjadi, ciri-cirinya seseorang mengalami pembengkakan di bagian leher. Bagaimana cara pengobatannya, lalu apa-apa saja hal yang menyebabkan penyakit tersebut terjadi pada manusia, lalu bagaimana ruqyah mengobati penyakit ini. Tetap di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, like, komen, dan share. Sehingga dengan demikian sahabat berarti turut membantu channel ini terus berkembang. Dengan terus menonton channel Muhsin Lahaji, Bapak Ibu berarti mendapatkan inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Sahabat semua, Bapak Ibu sekalian, pada kali ini kita akan membahas kelenjar getah bening yang terjadi pada seseorang. Kita akan membahasnya mulai dari apa saja yang menyebabkan kelenjar getah bening ini terjadi pada manusia. Bapak Ibu sekalian, kelenjar getah bening ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Seandainya kita terjadi luka atau lecet pada kulit ataupun pada organ tubuh kita, maka kelenjar getah bening ini yang akan membantu memperbaiki sel tubuh kita yang rusak ini. Lalu dia juga berfungsi untuk mencegah kanker, mencegah virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi ada kalanya kelenjar getah bening ini terkena virus atau terkontaminasi sehingga muncul kanker di kelenjar getah bening kita, sehingga seseorang ciri-cirinya biasa mengalami pembekakan baik di area-area selangkangan atau ketiak atau di bagian leher. Nah, Bapak Ibu, yang harus kita ketahui adalah apa-apa saja yang dapat kita lakukan agar penyakit ini bisa segera disembuhkan. Nah, salah satu penyebab yang tak kalah penting adalah karena adanya virus yang menyerang tubuh kita. Virus bisa datang dari segala arah, baik itu dari makanan, baik itu dari radiasi, baik itu dari udara, ataupun yang menular dari seseorang. Nah, oleh sebab itu, yang penting adalah bagaimana imun tubuh kita terlebih dahulu menolak segala bentuk virus atau penyakit yang masuk ke tubuh kita. Ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, bisa diperkirakan bahwa seseorang yang terkena penyakit ini, dia kondisi tubuhnya dalam keadaan kurang fit. Sehingga ketika virus itu masuk, ketika virus itu menyerang, tubuhnya tidak dapat menolak atau menyembuhkan atau menghancurkan virus tersebut, sehingga ia menyerang ke kelenjar getah bening kita. Nah, dari segi makanan, tentu saja makanan-makanan yang buruk yang biasa kita makan itu sangat berpotensi menyebabkan kelenjar getah bening kita terkena virus atau sel kanker. Nah, yang harus kita lakukan mengatur pola makan. Apa-apa saja makanan yang menyebabkan kelenjar getah bening kita terganggu, yaitu makanan-makanan yang tidak sehat, makanan berpengawet, berpenyedap, berpewarna, berperasa, dan seterusnya. Makanan tinggi gula, makanan yang tinggi minyak, ini akan menyebabkan perlindungan tubuh kita menjadi terganggu. Oleh karena itu, hal yang bisa kita lakukan pertama kali, hal mendasar yang harus kita lakukan ketika kita ingin sembuh dari penyakit getah bening ini adalah berhenti memasukkan makanan-makanan yang merusak tubuh kita. Berhenti memasukkan makanan-makanan yang mengganggu kinerja organ-organ pelindung tubuh kita, baik itu limfa, baik itu ginjal, baik itu organ-organ yang lainnya. Nah, keseriusan sangat perlu dilakukan. Terkadang Bapak Ibu Saudara, beberapa pasien yang datang ke ruang sehat Masjid Taqwa Negari Talawi atau ke Al-Azhar ruang sehat adalah ketidakseriusan dari pasien dalam melakukan pengobatan. Salah satu yang kami anjurkan adalah
menghentikan makanan-makanan yang tidak sehat. Contohnya ketika seorang asam urat lalu kami menyuruhnya berhenti minum teh taluo, makanan yang tinggi gula, berhenti makan makanan yang cepat saji, mie instan dan seterusnya. Lalu pasien ini berkata bahwa kenapa terlalu banyak pantangan dalam hidup ini. Sebenarnya Bapak Ibu, bukan pantangan yang terlalu banyak, tetapi diri kita yang tidak mengerti mana seharusnya yang baik dimakan, mana yang tidak baik dimakan. Kalau bicara pantangan, sebenarnya tidak ada pantangan di dalam dunia ini, di bumi ini yang baik untuk tubuh seharusnya tidak dipantangkan atau tidak perlu dihindari. Tetapi ketika makanan ini buruk, maka harus kita hindari, karena toh semuanya yang ada di atas dunia ini tidak mesti harus kita makan. Contohnya apalagi yang haram seperti babi, alkohol. Padahal kalau disebut kenikmatan atau rasa, mungkin makanan ini sangat enak dikonsumsi, bahkan ada di sebagian lain bahkan menyehatkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika sudah melarang makanan ini, maka walaupun itu enak, walaupun itu bermanfaat, tetap kita harus menghindarinya. Begitu juga dengan makanan-makanan yang tinggi gula, walaupun itu enak, walaupun itu sedap, tetapi ketika ini berakibat merusak tubuh kita, maka kita harus berusaha sekuat tenaga. Jika ingin sungguh-sungguh sembuh, kita harus benar-benar berhenti dari makanan-makanan merusak. Lalu kita ganti dengan makanan-makanan yang baik seperti sayur, minuman jahe, minuman-minuman alami seperti kelapa muda, minuman-minuman daun-daunan yang menyehatkan seperti daun bidara, daun sirsak. Ini daun sirsak salah satu yang bagus untuk menghentikan zat-zat kanker yang mengganggu tubuh kita. Nah, baik juga makanan-makanan yang disunahkan oleh Rasulullah, madu, habatus sauda, zaitun, air zam-zam, kurma, dan seterusnya. Berhenti makan makanan yang merusak tubuh, perbanyak makanan-makanan yang membangun tubuh, yang memperbaiki sel-sel tubuh kita. Lalu berikutnya yang bisa kita lakukan, sahabat, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah berpuasa. Puasa adalah salah satu cara terbaik untuk membunuh virus-virus, untuk membunuh bakteri-bakteri, untuk membunuh sel-sel kanker atau tumor yang ada di dalam tubuh dengan cara berpuasa. Karena sistem kerja imun tubuh kita, ketika kita memasukkan banyak makanan ke dalam tubuh kita, maka imun tubuh kita seperti mendapatkan tempat atau makanan yang membuat ia malas bekerja. Sebagai contoh, seekor harimau ketika ia terlalu banyak diberi makan, maka ia akan malas dan tidur-tiduran. Tetapi ketika harimau ini lapar, maka ia akan memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan imun tubuh kita. Ketika kita biasakan diri kita lapar, maka di saat lapar imun tubuh kita akan memakan sel-sel buruk yang ada di sekitar tubuh kita, memakan bakteri-bakteri, memakan sel kanker, memakan sel tumor yang ada di tubuh kita, imun tubuh kita ketika kita dalam keadaan lapar. Maka berpuasa adalah salah satu cara terbaik untuk penyembuhan terhadap penyakit, terkhusus penyakit-penyakit berat seperti kanker, tumor, atau kelenjar getah bening yang bengkak ini. Ruqyah tentu saja menjadi pengobatan andalan yang utama. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dari dosa-dosa, karena boleh jadi penyakit yang kita derita adalah disebabkan karena kelalaian-kelalaian kita atau dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beristighfar kita, semoga penyakit kita segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ruqyah, perbanyak minum madu ruqyah. Salah satu hal yang boleh kita praktekkan, Bapak Ibu Saudara, ini madu pahit. Ini bagus untuk penyembuhan sel-sel kanker yang mengganggu tubuh atau virus-virus. Madu pahit salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk penyembuhan kelenjar getah bening tersebut. Jangan lupa diruqyahkan, minimal bacakan Al-Fatihah 7 kali ke minuman madu yang kita beli, kita konsumsi untuk pengobatan.
madu pahit. Yang kedua, yang bagus juga untuk membantu fungsi organ tubuh kita yaitu minyak zaitun. Jangan lupa diruqyahkan. Lalu ada juga habatus sauda. Habatus sauda gel bagus sehingga mudah diserap oleh tubuh. Jangan lupa diruqyahkan. Untuk makanan-makanan herbal ini Bapak Ibu Saudara, yang sebaiknya kita lakukan adalah makan di saat pagi hari ketika sebelum kita sarapan. Madu pahit, zaitun dan habatus sauda minum di saat kita sebelum sarapan, dan yang terpenting adalah ketika kita akan tidur di malam hari. Yang saya juga rekomendasikan salah satunya adalah propolis. Ini bagus juga untuk menghancurkan sel-sel kanker, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bakteri, virus di tubuh kita. Lalu sahabat sekalian, seperti minuman-minuman jahe, sari kunyit, sari ketumbar, sari daun serai, daun bidara, air kelapa muda, ini sangat bagus untuk penyembuhan penyakit-penyakit yang terkhusus pada penyakit dalam tubuh kita. Kalau boleh Bapak Ibu, saya menyarankan seseorang yang punya penyakit seperti ini coba berpuasa dengan hanya minum air kelapa muda umpamanya, atau minum air madu, atau makan 7 butir kurma saja. Jadi jangan ada makan nasi, apalagi makan gorengan berminyak. Cukup minum air saja, air kelapa muda atau minum air madu atau air kurma, lalu berpuasa sampai sore. Nah, sorenya kita minum air kelapa muda atau minum sari kurma atau makan 7 butir kurma atau minum air madu. Malamnya jangan makan, besok siangnya baru kita makan sedikit. Kalau bisa hindari makan nasi, makan ubi kayu atau ubi jalar atau kentang untuk siang harinya. Jadi satu hari full kita tidak ketemu dengan nasi, besok siang baru ketemu dengan makanan-makanan yang organik, makanan-makanan alami. Paginya kalau bisa kita minum sari kurma atau kurma 7 butir di blender, dikasih madu, dikasih minyak zaitun, itu juga bagus. Jadi sangat sering kita tidak bertemu dengan makanan nasi, gula, makanan berminyak. Ini sangat bagus untuk segera menyembuhkan kita dari penyakit, salah satunya kelenjar getah bening. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.